pemain dari Volendam U21 ini yang memungkinkan untuk kita lanjutkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim nasional kita. Karena semua dokumen berkas-berkas dari Mauro kan dia sudah mengatakan sendiri ya bahwa semua sudah ada, bahkan sudah ada di PSSI. PSSI sudah mengatakan surat-surat semua berkas dari seorang Mauro Zylstra itu sedang dipelajari, sedang dilihat ya kelengkapan semua sehingga dia belum menjadi prioritas PSSI. Proses naturalisasi Mauro Zylstra untuk timnas Indonesia ditunda hingga 2025. Pastikan dia percaya sebuah proses itu tidak sulit untuk memang instan. Memang sebuah proses ketika lo build something dari grassroots menuju ke atas sampai ke betul-betul level tertinggi, itu kan prosesnya biasanya sudah berjalan. Negara-negara mapan ya idealnya akan seperti itu. Kita bicara semua negara Eropa ya pasti itulah. Kalau ngeliat pemain ini, oh lu pasti dari 17-nya nih, pasti dari level terbawah sampai dia menuju ke senior. Itu kan idealnya seperti itu. Tapi kan kita melewati something yang di luar. Proses naturalisasi Mauro Zylstra, pemain keturunan Belanda yang sedang menantikan kesempatan memperkuat timnas Indonesia, terpaksa harus ditunda hingga tahun depan. Sejak Agustus tahun 2024, Zylstra yang kini berusia 20 tahun telah menyerahkan semua berkas naturalisasinya ke PSSI. Namun, harapan untuk segera membela timnas Indonesia asuhan Sintayong tampaknya harus ditahan karena alasan prioritas. Mengapa naturalisasi Mauro Zylstra belum dilaksanakan? Pada awalnya, banyak yang memperkirakan Mauro akan datang ke Indonesia pada bulan September tahun 2024 untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, di bulan tersebut, justru Miss Hilgers dan Eliano Reijenders yang tiba di Indonesia. Di bulan Oktober, giliran Kevin Dix yang berkunjung. Berdasarkan penjelasan dari Mauro Zylstra, PSSI memang memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025. Turnamen ini akan berlangsung di China pada 6 hingga tanggal 23 Februari tahun 2025. Saat ini, PSSI sedang mengutamakan 3 pemain muda keturunan yang dianggap memiliki potensi, yaitu Kaya Simons de Graaf Sap tim Geipens FCMN, dan Dion Marks NEC Nijmegen U21. Setelah ketiga pemain ini resmi menjadi warga negara Indonesia, barulah PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi Mauro Zylstra. Pemain keturunan untuk timnas U20 memang jadi prioritas agar bisa memperkuat skuad di ajang tersebut, ungkap Yusanugraha dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya. Dengan demikian, Mauro Zylstra diperkirakan baru bisa membela timnas Indonesia pada tahun depan. Setelah Piala Asia U20 2025, proses naturalisasinya baru akan dilanjutkan, tambah Yusa. Sementara proses naturalisasi Mauro Zylstra masih tertunda, kabar baik datang dari Ole Romeni, pemain keturunan Belanda berusia 24 tahun, yang sudah bersedia dinaturalisasi. Ole Romeni diperkirakan akan bertemu dengan Erick Thohir dalam waktu dekat untuk membicarakan proses naturalisasi ini. Dengan prioritas saat ini yang berfokus pada persiapan Piala Asia U20, proses naturalisasi Mauro Zylstra kemungkinan besar akan dilanjutkan setelah turnamen tersebut selesai. Diperkirakan, Mauro baru bisa membela timnas Indonesia pada tahun 2025, setelah proses administrasi rampung dan ia resmi menjadi WNI. Meskipun prosesnya harus tertunda, kesempatan Mauro untuk bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka lebar. PSSI terus berusaha agar proses naturalisasi pemain berjalan lancar sehingga para pemain keturunan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kompetisi. Kehadiran striker berdarah Indonesia ini diprediksi akan memberikan suntikan semangat baru bagi skuad Garuda. Skill individu yang mumpuni dan naluri mencetak gol yang tajam diyakini akan semakin memperkaya opsi lini depan timnas Indonesia. Belakangan memang ada nama yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, yaitu Mauro Zylstra dan Ole Romeni. Namun,
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kedua pemain keturunan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah membidik pemain dengan posisi striker, namun sayang pemain dimaksud belum tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Arya kemudian mengakui bahwa belakangan ini PSSI memang menjaring pemain belakang. Karenanya, stok pemain bertahan masih banyak. Sekarang, publik tinggal menunggu siapakah striker yang akan digaet oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencarian penyerang keturunan ini menunjukkan ambisi PSSI untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia, terutama di lini depan. Dengan meningkatkan daya serang, PSSI berharap timnas Indonesia dapat bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Proses mendatangkan penyerang keturunan juga menjadi strategi jangka panjang PSSI untuk mengembangkan timnas Indonesia. Apalagi, dengan potensi pemain yang berpengalaman di liga-liga Eropa, yang tentunya dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PSSI akan terus memantau dan mengupayakan proses naturalisasi, agar segera mendapatkan pemain yang dapat memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Gerak Satset diperlihatkan PSSI untuk memperkuat armada tempur timnas Indonesia besutan Sintayong. Abis Kevin Dix terbitlah striker anyar. PSSI melalui sang sekjen, Yunus Nusi, memastikan timnas Indonesia akan terus menjalankan proyek naturalisasi. Dan target yang ingin direalisasikan ialah memberikan Sintayong seorang striker baru. PSSI sebelumnya juga telah mengaku bahwa pihaknya sangat kesulitan mencari pemain berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka kesulitan menemukan striker hebat baik dari pemain keturunan maupun lokal. Namun, saat ini pihaknya sering mendapat beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bakal proses nantinya. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum yang proses, ucapnya. Yunus mengatakan apabila sudah pasti proses naturalisasi pemain berposisi striker tentu akan langsung dilaporkan ke Kemenpora nantinya. Pasti akan kita laporkan ke beliau, Menpora Dito Aryo Tejo, tuturnya mengakhiri. Yunus juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dipertimbangkan. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread.